Kisruh sekarang ini yang muncul di Indonesia, bagi orang yang menelusuri hadis-hadis akhir zaman tidak merasa aneh. Emang bener kok, ini udah saatnya. Apalagi dengan keadaan Timur Tengah yang makin ke ujung makin gak karu-karuan. Bagi yang mempelajari hadis-hadis akhir zaman, semakin terang peta politik dunia dan akhir zaman ini. Ada yang mungkin bertanya, Ustaz, apa benar nih kita nih di akhir zaman? Kayaknya perasaan masih lama deh. Kan gitu? Saya juga maunya kayak gitu, Pak. Maunya masih lama, karena saya pengen punya cucu. Saya ingin ngelihat anak-anak laki-laki saya berdiri, tumbuh menjadi ulama-ulama dan mujahid akhir zaman. Ini cita-cita. Tapi ibarat jam yang sedang berputar, mau nggak maunya saya, suka nggak sukanya saya, jam itu terus berputar, ya, menuju ke arah waktu sudah mau terbit matahari. Kita ini sedang malam loh, Pak. Lepas syuruk matahari terbit. Nah sekarang kita ini sudah di waktu fajar. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akramani wa iyyakumullah. Baik, saya ingin menentukan dan mendudukkan posisi kita. Keberadaan kita sekarang ini untuk akhir zaman itu sebenarnya sedang di mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang akhir zaman itu di hadapan para sahabat dari sejak lepas sholat subuh sampai masuk waktu zuhur. Masya Allah, hanya azan zuhur yang menjadikan Nabi berhenti ceramah. Apa kata sahabat? Tidak seorang pun di antara kami yang meninggalkan majelis beliau. Yang disampaikan oleh Nabi seharian itu adalah apa yang dulu pernah terjadi dan apa-apa yang nanti di akhir zaman akan terjadi. Menceritakan lengkap apa yang akan terjadi. Dan subhanallah, cerita Nabi itu terjadinya di zaman kita loh semua, Pak. Nanti saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu menjadi beda cara pandangnya terhadap dunia. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, benarkah kita sudah di akhir zaman? Bukti pertama, saya menyampaikan bukti-buktinya. Bukti pertama adalah hadis yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau bercerita, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi, idh tala alaina rajul syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba saja muncul seorang lelaki yang baju jubahnya sangat putih dan bersih. Dia datang, langsung duduk tepat di depan Nabi. Kayak udah akrab aja kesannya. Langsung bertanya, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku, hai Muhammad, apakah itu Islam? Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5, apa kata orang ini? Shadaqta, jawaban engkau benar. Sehingga Umar berkata, fa'ajibna minhu, heran kami dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Siapa nih orang? Setelah itu laki-laki ini bertanya, mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat akan terjadi? Kenapa ini orang bertanya tentang kapan kiamat? Karena Nabi di mana-mana selalu menyampaikan kiamat dah dekat, kiamat dah dekat, awas, mari seluruhnya bersiap-siap, kiamat dah dekat. Bu'istu ana wa baina yadai sa'ah kahatai. Aku ini diutus dengan kiamat akan terjadi cuma kayak gini loh jaraknya, kata Nabi. Beliau mengacungkan ke langit 2 jari tangannya ini, jari tengah dengan jari jempol, jari telunjuk. Beliau menjarangkan sedikit, kata sahabat.
Juga Nabi mengatakan di hadis yang lain, saat aku ini diutus, malaikat Jibril memberitahukan kepada aku bahwa Israfil sudah meletakkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Meletakkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Kedua matanya melirik terus ke arah arash. Melirik terus ke arah arash. Ngapain? Nunggu aba-aba, kapan nih mau ditiup. Jadi udah masuk tuh pangkal terompet ke dalam mulut. Ini menandakan apa? Menandakan sudah sangat dekat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat seluruhnya tanpa terkecuali yakin bahwa kiamat itu akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, dan boleh bisa jadi mereka pun akan ikut menyaksikannya. Hanya untung saja Nabi pernah berkata, syirarul khalqi ala wajhil ard, seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini adalah yang nanti akan langsung menyaksikan kejadian kiamat. Di hadis lain Nabi mengatakan bahwa umatku tidak akan pernah menyaksikan kejadian kiamat. Nah, para sahabat akhirnya terhibur. Hanya tanda-tanda yang diceritakan Nabi menjadikan para sahabat itu yakin bahwa kitalah orang yang mengisi akhir zaman itu. Oke. Supaya umat tidak sesat sampai ke akhir zaman, malaikat diutus Allah pura-pura nanya lah. Jadi sekarang ketahuan, ini adalah ternyata malaikat pura-pura nanya. Tapi yang ditanyakannya adalah ilmu. Tujuannya adalah jawaban Nabi untuk memberikan ilmu kepada semua. Saat ditanya mata sa'ah, kapankah kiamat? Jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ente lebih tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Ini pesanan sangat kuat ini. Pesanan ini dalam unsur akidah ini sangat kuat. Secara tidak langsung, dan ini akhirnya para ulama bisa menangkap pesan ini, bahwa ilmu tentang kiamat tidak ada satupun di bumi ini yang tahu kapan tepatnya kiamat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang berani meramalkan kiamat, akidah kita selaku umat ahlus sunnah wal jamaah wajib menolak, menentang mentah-mentah. Ya, kita wajib menolak mentah-mentah. Siapapun orangnya, sakti mandaguna, karamahnya masya Allah, tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api. Dari sini ke Makkah cukup 1 detik. Al-Quran jangan ditanya, seluruh hadis dan kitab-kitab apapun dalam kepalanya semua. Kayak apa tuh, sumber data, sumber informasi dunia itu ada dalam kepalanya. Pokoknya udah luar biasa dah. Jenggotnya juga minta ampun dari sini sampai ke Padang. Kalau dia ngomong bisa keluar petir dari mulutnya. Seandainya demikian halnya, lalu dia berani mengatakan kapan kiamat akan terjadi, wajib kita sepakat menolak. Karena tentang kapan kiamat Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapankah kiamat itu akan terjadi? Ila rabbika muntahaha. Katakan pada mereka semua, Allah saja yang tahu kapan kiamat itu. Innama anta munziru may yakhshaha. Engkau hai Muhammad cukup pemberi kabar petakut bahwa kiamat itu pasti terjadi dan udah amat dekat. Begitu saja. Oke, setelah Nabi menjawab begitu, laki-laki ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah sangat dekat apa? Saat ditanya begitu, nah Nabi berkata, ini gue banget. Kalau ini pertanyaan ente, saya bisa menjawabnya. Jawaban Nabi dalam hadis ini simple, tetapi ini mengejutkan kita bak tegangan listrik. Apa jawaban Nabi? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan.
Tanda kiamat sudah sangat dekat adalah jika engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin. Mereka adalah para penggembala ternak, saking miskinnya tidak beralas kaki, nggak sanggup beli sendal, saking miskinnya. Telanjang dada, nggak punya pakaian yang cukup. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, awas ya, kalimat hadis yang kalimat terakhir ini nggak ada, hanya mafhum yang dapat ditimba dari hadis ini. Jika zaman itu sudah ditemukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Setelah Nabi menjawab demikian, laki-laki tadi langsung berdiri dan pergi. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.